Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang masih bisa ketemu Anda dan saya Safrani Daniel dalam mata kuliah Horizon Research untuk pertemuan yang ke-6 dengan materi analisa sensitivitas dalam linear programming. Analisa sensitivitas dalam linear programming kita bahas karena setelah perhitungan sudah optimal dalam linear programming seperti yang lalu, kita sudah optimal, tabelnya optimal. Kadang-kadang dirasa perlu untuk menelaah lebih jauh kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sebagai akibat atau seandainya terjadi perubahan pada koefisien-koefisien di dalam model pada saat tabel optimal telah diselesaikan. Penyelesaiannya bisa dihitung ulang dari awal, tapi tentu memakan waktu yang lama. Tapi ada cara yang lebih cepat yang dinamakan analisa sensitivitas, yaitu dengan memanfaatkan kaidah-kaidah primal dual metode simplex semaksimal mungkin. Sementara kita sudah mempelajari seperti kemarin primal dual. Perubahan-perubahan yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan kapasitas sumber, dengan kata lain nilai kanan fungsi batasan. Di sini NB. Di sini NB, ya, kapasitas sumber. Yang kedua, koefisien fungsi tujuan. Ini koefisien fungsi tujuan. Yang ketiga, koefisien teknis fungsi batasan. Ini koefisien teknis fungsi batasan. X1, X2, X3 itu. Yang keempat, penambahan variabel baru. X4, X5 itu penambahan variabel baru. Atau yang kelima, penambahan batasan baru. Misalnya Anda membuat 3 macam kue, Anda ingin membuat kue yang keempat, itu namanya penambahan variabel baru. Terus untuk yang kelima, penambahan batasan baru. Contohnya dari 3 jenis kue, Anda akan menambah varian atau rasa. Topping misalnya, Anda kasih topping yang lain. Anda tambah topping, berarti materialnya, bahannya bertambah 1 jenis. Jadi itu namanya penambahan batasan baru. Secara umum, perubahan-perubahan tersebut di atas akan mengakibatkan salah satu di antaranya. Penyelesaian optimal tidak berubah. Artinya baik variabel-variabel dasar maupun nilai-nilai dasarnya tidak mengalami perubahan. Yang kedua, variabel-variabel dasar mengalami perubahan, tetapi nilai-nilainya tidak berubah. Dan ketiga, penyelesaian optimal sama sekali berubah, berarti semuanya berubah. Ini 3 kemungkinan. Contoh, ini adalah contoh yang kemarin, yang di pertemuan ke-5. Contoh primal dual yang ke-5. Fungsi tujuan yang pertama, Zmax 3,5 X1 tambah 4 X2 ditambah 3 ditambah 4,5 X3 sama. Baik, saya tidak berlama-lama di sini karena ini sama. Ya, ini sama. Terus saya mau ambil yang fungsi optimal yang terakhir. Nah, di sini kita lihat di tabel yang terakhir, seperti yang kita sudah
hitung, Anda juga sudah hitung dalam tugas Anda juga. Tugas yang pertama 1A itu. Ya. Ini tabel yang terakhir. Ini adalah tabel optimal. Anda sudah tahu yang mana shadow price, ya, yang mana NB, X1, X2, X3. Nah, di sini saya mau menambahkan yang biru ini. Yang biru ini apa? Nanti kita lihat. Ya, saya mau ingatkan Anda ini apa. Baik, yang pertama kaidahnya. Pada setiap iterasi dalam Simplex matrix yang berisi variabel starting solution tidak termasuk baris tujuan, dapat dipakai untuk menghitung koefisien baris tujuan yang berhubungan dengan tersebut. Langkah kaidah ini dapat dipahami dengan langkah berikut. Jadi kita mau membuktikan, ya, starting solution ini adalah starting solution. Saudara sekalian, langkah pertama adalah pilih koefisien dari fungsi tujuan yang berhubungan dengan variabel dasar iterasi yang bersangkutan pada tabel optimal, lalu disusun dalam suatu vektor baris. Misalnya variabel dasarnya adalah 312. Kenapa 312? Kok tidak 123? Perhatikan di sini. Sekali lagi ingat di sini. 312. Jadi di tabel optimal itu kita melihat 312 susunannya. Ya. Berarti kita di sini susun 312. Fungsi tujuannya tetap 3,5 X1, X2, X3 ini. Nah, jadi untuk dinyatakan dalam vektor, di dalam vektor susunannya sesuai dengan 312, bukan 123. Bukan 123, tapi 312. Berarti ini adalah yang ke-3, 4,5, ya. Ini yang 1 dan ini yang ke-4, yang ke-3. Jadi 3, 1, 2. Ini vektornya adalah 3, 1, 2. Oke? Jelas ya? Baik, kita teruskan. Jadi yang pertama vektornya dulu untuk fungsi tujuan. Dari bagaimana menyusunnya berdasarkan susunan yang di tabel optimal. Oke. Seterusnya langkah kedua, kalikan vektor baris tersebut dengan matriks pada tabel Simplex yang beranggotakan variabel starting solution. Dalam hal ini X2 dan X1, X3. Ini starting solution. Jadi ini 4,5, 3,5 dan 4 ini vektor pertama dikalikan dengan vektor yang kedua yaitu starting solution ini. Yang biru ini. Hasilnya adalah 3/4, 1 dan 3/4. Apa ini? 3/4, 1, 3/4. Apa? Ternyata ini adalah shadow price. Ini 3/4, 1, 3/4. Jadi fungsi tujuan dikalikan dengan starting solution, hasilnya adalah shadow price. Ini saya tulis di sini. Variabel fungsi tujuan dikalikan dengan starting solution, hasilnya adalah shadow price. Oke, ini kaidah yang pertama. Cara menghitung matrik, yaitu baris dikalikan kolom. Untuk mendapatkan ini, ya, 3/4, 1, 3/4, bagaimana caranya? Dan saya ulas sedikit, ya, walaupun ini sebetulnya pelajaran SMP, mungkin Anda sudah lupa.
Baik, kita mulai 4,5 atau ini baris kalikan kolom. Jadi ini baris dikalikan kolom. Kita mulai ini baris 4,5 dikalikan kolom 1. Ini yang pertama. Yang pertama 4,5 kalikan 1/3. Oke, ini yang pertama. Ditambah yang kedua. Mana yang kedua? Ini 3,5 dikalikan 0. 3,5 dikalikan 0. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, yang ini, yang ketiga adalah ini. Yang keempat dikalikan min 1/4. Oke, ini 4 dikalikan min 1/4. Hasilnya adalah ini ditambahkan dengan hasil perkalian ini, tambahkan hasil perkalian ini, dijumlahkan semua, hasilnya adalah 3/4. Ini untuk yang pertama. Yang kedua, ini hasil 1 gimana? Oke, kita lihat hasil yang kedua. Berarti baris kali kolom yang kedua. Baris kalikan kolom yang kedua. Ini yang pertama, ini 4,5 kalikan min 19, min 1/9, 3,5 dikalikan 1/3, 4 dikalikan 0. Dijumlahkan semuanya dapat 1. Terus bagaimana yang 3/4? Oke, kita lihat 3/4 berarti baris dikalikan kolom yang ketiga. Ya, ini 1. Pertama 4,5 kalikan 0, 3,5 kalikan 0, 4 kali 1/4. Hasilnya dijumlahkan semua 3/4. Kaidah yang kedua adalah pada setiap iterasi dalam simplex, baik prima maupun 2, nilai kanan kecuali untuk baris tujuan dapat dihitung dengan mengalihkan matrik yang dimaksud pada kaidah 1 tadi dengan vektor kolom yang berisi nilai kanan dari fungsi batasan yang pertama. Nah, ini tadi vektor kolom atau static solution-nya ya sama. Static solution. Static solution tadi. Static solutionnya ini ya. Ini vektor kolom. Vektor kolomnya ini adalah NB. Ini adalah NB. NB. Jadi ini vektor matrik static solution dikalikan NB, hasilnya adalah ini. Apa? Ini adalah hasil NB pada tabel optimal. Tabel NB pada tabel optimal. Susunannya 3, X3, X1, X2. Ingat susunannya. Cara menghitung matrik kolom baris, yaitu yang pertama adalah ini yang pertama sama seperti sebelumnya. Ini dikalikan ini. Setelah itu yang kedua ini dikalikan ini, terus yang ketiga ditambah lagi ini, ditambah kali ini, ditambahkan hasilnya ini. Selanjutnya yang kedua ini kalikan ini ditambah dengan ini, kalikan ini ditambah lagi ini, kalikan ini, hasilnya yang ini. Selanjutnya yang ketiga ini dikalikan dengan ini, ditambah ini kali ini, ditambah lagi ini kali ini, hasilnya ini. Baik, seterusnya kaidah yang ketiga. Pada setiap iterasi dalam simplex baik primal maupun dual, koefisien semi batasan yang terletak di bawah setiap variabel X1, X2 atau 3, 1 atau 2, 3 dan seterusnya merupakan hasil kali matrik pada kaidah pertama dengan vektor kolom untuk setiap variabel pada tabel awal. Jadi ini starting solution dikalikan dengan variabel ini ya, tabel awal di bawahnya ini ada
variabel batasan. Ini untuk yang X1, ya, batasan pertama, batasan kedua, batasan ketiga. Nah, kita lihat vektornya. Ini vektornya 130, ini vektor yang kedua 014, 014 mau 0303. 303 ya. Bagaimana jadinya kalau starting solution dikalikan dengan ini ya, dikalikan dengan vektor pertama, dan nanti starting solution dikalikan dengan vektor kedua, dan seterusnya dikalikan dengan vektor ketiga ya. Apa yang terjadi? Baik, kita lihat. Yang terjadi adalah ini vektor pertama, vektor kedua, vektor yang ketiga. Hasilnya adalah 010, 001, 100. Apa ini? Kaidah ketiga yang telah diuraikan di atas merupakan alat yang dapat diatasi dengan lebih mempermudah pemahaman analisa sensitivitas. Apa yang terjadi, saudara sekalian, ketika perkalian antara starting solution dikalikan dengan vektor X1, starting solution dikalikan vektor X2 dan dikalikan vektor X3, hasilnya adalah 10010. Apa ini 010? Rupanya hasilnya di sini 010. Untuk lihat di tabel optimal, X1 adalah 010 ya. Selanjutnya X2 001, ini 001, ini 100, untuk X3 100. Jadi jelas ya, ketiga kaidah yang telah diuraikan di atas merupakan alat yang dapat dipakai untuk lebih mempermudah pemahaman analisa sensitivitas. Selanjutnya, saudara sekalian, kaidah yang ketiga yaitu perubahan nilai kanan fungsi batasan. Nilai kanan atau NB yang berubah. Contoh NB-nya adalah 10, 20, 40 menjadi 10, 21 dan 40. Jadi dinaikkan 21. Jika terjadi demikian, apa pengaruhnya terhadap optimal solution dan terhadap laba total? Saudara sekalian, ketika terjadi penambahan 20 menjadi 21 atau naik 1 dikalikan dengan starting solution, jadi NB yang naik, batasan yang kedua ini naik menjadi 21 dikalikan dengan starting solution, hasilnya adalah 2, 4, 1/6 dan 8,5. Perhatikan di sini, ketika kita tabel yang optimal yang pertama yang belum berubah, itu duanya tetap. Ini hasilnya 2 tetap, 8,5 juga tetap. Yang berubah hanya 4,5 dengan menjadi dari 3/6/7 menjadi 4/6. Ternyata X1 berubah dari 3/6/7 menjadi 4/6, X2 dan X3 tidak berubah. Laba totalnya gimana? Kita bisa hitung laba total adalah 3,5 kali 4/6 X1, ini adalah X1, dikalikan 4, 8,5, ini X2, dan X3 nya 4,5 dikalikan 2, ini 2, hasilnya 57,5. Selisihnya dengan jetmark asal adalah 57,5 dikurangi 6,5 adalah 1, merupakan SP-nya X1 yaitu 1. Ini SP-nya X1, 1, 3, 1, 2. Ingat susunannya, 3, 1, 2, 3, 1, 2.
Selanjutnya 3.2 perubahan pada koefisien fungsi tujuan. Seandainya kita lihat perubahan koefisien fungsi tujuan tersebut mempengaruhi koefisien baris pertama, itu adalah baris tujuan. Tentu saja mempengaruhi optimalisasi. Permasalahan tersebut jet max atau jet minimum. Pada contoh di atas, andaikan X1 berubah dari 3,5 menjadi 4,5, X2 dari 4 menjadi 5, dan X3 dari 4,5 menjadi 5,5. Jadi maksudnya fungsi tujuan dinaikkan 1 poin, X1, X2, X3 dinaikkan 1 poin. Bagaimana pengaruhnya? Kita lihat pengaruhnya pada baris pertama, berarti pada center price. Ini adalah koefisien fungsi tujuannya. Ini X3, X1, X2 dikalikan starting solution, maka hasilnya adalah 8/9, 1/15, dan 1. Maka SP nya berubah menjadi ini. Terus bagaimana perubahan kontribusi labanya? Tentu saja labanya juga ikut berubah. Maka kita untuk menghitung labanya, kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus fungsi tujuan yang sudah berubah fungsi variabelnya. Yang tadi 3,5 jadi 4,5, ini 4 jadi 5, ini 4,5 jadi 5,5. Ini apa? 3, 5/6 dikalikan 8,5 dikalikan 2. Ini X-nya kan? Ini X-nya. Ini NB di dalam di baris optimal yang terakhir. Tinggal kita kalikan, hasilnya adalah 78/9. Demikian saudara sekalian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Nanti materi minggu depan kita lanjutkan dari materi ini. Terima kasih.